Sebuah kasus besar di lingkar petinggi Polri menyeruak di awal tahun 1977. Tak tanggung-tanggung, kasus ini merembet kemana-mana dan kemudian membongkar keterlibatan orang nomor 2 di kepolisian pada saat itu. Adalah Letnan Jenderal Polisi Siswaji yang ketika itu menjabat Deputi Kapolri, jabatan setingkat Wakapolri saat ini, terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar 4,8 miliar rupiah. Ini adalah sebuah angka yang sangat fantastis pada waktu itu. Jika asumsi nilai dolar pada waktu itu sebesar 800 rupiah, maka nilai korupsinya saat ini adalah sekitar 87 miliar rupiah. Kasus ini terbongkar karena inisiatif dari Jenderal Hugeng Imam Santoso yang sangat gelisah melihat perilaku para polisi bekas anak buahnya yang hidup bergelimang harta. Hugeng mempertanyakan kemewahan sejumlah jenderal polisi yang dilihat dengan kasat mata di Jakarta. Kasus ini bermula ketika seorang perwira menengah polisi melapor kepada Hugeng bahwa terdapat tindak korupsi sejumlah perwira di bagian jawatan keuangan Polri. Seperti tercatat dalam buku biografi Hugeng, Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif pemimpin bangsa. Meski sudah pensiun, Hugeng masih sering mendapat informasi dari bekas anak buahnya yang masih berdinas di kepolisian. Mendapat informasi tersebut, Hugeng kemudian mengirim memo kepada Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo untuk ditindaklanjuti. Wit, sekarang ini kok polisi sudah kaya-kaya? Sampai sudah yang punya rumah mewah di Kemang. Dari mana duitnya itu? Begitu memo yang ditulis Hugeng kepada Jenderal Widodo. Selain itu, Hugeng juga menyampaikan informasi dugaan korupsi di lingkup petinggi Polri itu kepada wartawan senior koran Sinar Harapan, Panda Nababan. Dengan adanya kasus manipulasi di markas besar kepolisian itu, di beberapa surat kabar, Hugeng menyampaikan rasa prihatin dan malu dirinya sebagai mantan Kapolri. Berbekal informasi dari Hugeng, Panda Nababan kemudian melakukan investigasi. Lalu terungkap bahwa pemilik rumah mewah di Kemang adalah Kolonel Suroso, seorang perwira di jawatan keuangan Polri. Panda lalu mencari tahu dugaan korupsi yang melibatkan Suroso yang kemudian menuntunnya kepada Deputi Kapolri, Letnan Jenderal Siswaji. Dalam autobiografinya Menembus Fakta, Panda Nababan menyebut bahwa dia mendapat informasi dari sumber dalam kepolisian sendiri. Agaknya banyak perwira polisi idealis yang muak dengan perilaku Siswaji dan kawan-kawannya. Panglima ABRI Jenderal Maraden Pangabean yang mendengar kabar ini kemudian meminta kasus tersebut diselesaikan diam-diam karena akan membuat malu banyak orang. Laporan investigasi Panda Nababan kemudian diterbitkan Sinar Harapan dan menjadi sangat viral di media massa pada waktu itu. Disebutkan bahwa Kapolri Widodo Budidarmo meminta kepada Sinar Harapan untuk menyetop berita itu. Tak hanya Kapolri, Jenderal Maraden Pangabean juga meminta berita korupsi di tubuh kepolisian itu di stop. Tapi koran itu tetap memberitakan sampai kasus tersebut terungkap. Terbongkarnya kasus korupsi di kepolisian itu tentu menggegerkan masyarakat. Selain Siswaji, kasus ini juga melibatkan Kepala Jawatan Keuangan Polri, Brigjen Polisi Suprayitno. Selain itu juga terlibat Kolonel Suroso dan Letkol Paiman Sumarna. Keduanya adalah perwira di Jawatan Keuangan Polri. Seperti dilaporkan Tempo 30 September 1978, Letjen Siswaji dan Brigjen Suprayitno diajukan ke meja hijau bersama dua orang bawahannya itu. Auditor Karyono Yudo di Mahkamah Militer Tinggi II Jawa Barat menyatakan mereka telah berbuat kejahatan korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan negara. Menurut auditor militer, mereka tahu ada sisa dana belanja pegawai sebesar 450 juta rupiah tiap bulan sepanjang 1973 hingga 1977. Sisa dana itu mereka pindahkan ke rekening pribadi. Uang itu diantaranya dipakai untuk perbaikan rumah pejabat tinggi kepolisian, uang saku ke luar negeri, menjamu tamu, dan lain-lain. Letnan Jenderal Siswaji divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 7 juta rupiah.
Sedangkan ketiga bawahannya, satu dihukum 7 tahun penjara, dua lainnya masing-masing 6 tahun penjara. Jenderal Hugeng membuat kasus korupsi Siswaji dan kawan-kawannya terungkap. Dalam laporan Tempo 15 September 1979, setelah divonis 8 tahun penjara, ternyata Siswaji sempat pergi ke Amerika Serikat untuk berobat mata selama dia menunggu keputusan grasi dari Presiden. Auditor Jenderal ABRI, Maijen Imam Sukarsono yang menuntutnya di Mahkamah Militer membenarkan hal itu. Akibat kasus korupsi ini, Kapolri Widodo Budidarmo kemudian dicopot dan diganti oleh Awaludin Djamin. Wakil Panglima ABRI waktu itu, Laksamana Sudomo, mengatakan bahwa pergantian Kapolri itu tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi di kepolisian. Widodo Budidarmo dianggap bersih dan tidak terlibat.